Baik, saya akan share materinya dulu. Jadi langsung saja ya untuk kaitannya dengan tujuan pembelajaran, intinya nanti Anda dipersiapkan untuk ini ya, kaitannya dengan penulisan laporan ilmiah gitu ya. Baik itu KP, kemudian tugas akhir atau skripsi. Nah, karena Anda mahasiswa D3, nah tentunya nanti adalah tugas akhir. Nah, di dalam mata kuliah nanti ya, itu adalah mata kuliah proyek ya. Jadi nanti setelah UTS ya, maka nanti Anda diwajibkan untuk presentasi kaitannya dengan tugas akhir yang nanti kita akan bicarakan bersama gitu. Ya, jadi ini adalah persiapan untuk nanti Anda tugas akhir ya di akhir kuliah nanti. Ya. Tujuannya itu ya. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan apa metodenya ini dari lembaga untuk pertemuan 1 sampai 6 itu teori ya, diskusi, dan kemudian setiap akhir pertemuan nanti selalu kita berikan latihan soal-soal ya. Latihan soalnya nanti dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, kemudian untuk pertemuan yang ke-9 sampai 14, nah ini nanti diharapkan ini presentasi. Kalau ini dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Nah, nanti kalau kondisinya pandemi seperti ini nanti kita akan bicarakan lagi ya, kaitannya dengan bagaimana mempertanggungjawabkan atau presentasi dari kelompok atau bisa individu ya. Jadi kalau nanti tugas akhir ya itu bisa individu, bisa kelompok, tapi kelompok maksimal 2 orang ya di dalam tugas akhir nanti. Demikian juga tugas nanti ini boleh nanti di dalam e-learning sudah saya berikan forum diskusi untuk mahasiswa ini untuk melakukan apa? Pembicaraan pembagian kelompok. Jadi boleh perorangan, boleh kelompok, tapi kalau kelompok itu maksimal cuma 2 orang gitu ya. Nah, nanti untuk teknis pelaksanaannya kita akan bicarakan lebih lanjut. Nah, ini ya tentang kelompoknya. Jadi boleh perorangan, boleh kelompok, tapi maksimal 2 orang ya, supaya nanti tidak terlalu kesulitan dalam bagian tugasnya. Nah, ini sudah saya share di e-learning ya, nanti Anda bisa buka untuk diskusikan ya bersama teman-teman yang cocok. Kalau kelompok 2 orang silahkan dipilih, atau mungkin mau mandiri karena pandemi ya dipersilahkan ya. Tetapi ingat nanti tugasnya ini hampir nanti sama waktu Anda melakukan tugas akhir ya. Cuma nanti lebih ringan di dalam kontennya gitu ya, lebih ringan. Tapi paling tidak sistematikanya nanti mengacu kepada tugas akhir dari perkuliahan kali ini ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan penilaian saya kira sama ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sistemnya ini ya. Nah, ini. Sistemnya ini ya. Jadi UTS nanti ini adalah by system. Ya, jadi ini tidak bisa dimanipulasi, tergantung kemampuan Anda dalam menguasai materi. Nah, nanti UTS ya. Nah, kemudian untuk UAS ini nanti berupa proyek ya, yaitu penugasan sejak awal ini nanti Anda sudah membentuk tim atau kelompok, kemudian Anda sudah mulai mencari judul penelitian ya, atau permasalahan yang akan Anda angkat. Gitu. Ya, kemudian yang berikutnya absen, ini tentunya mengacu kepada kedisiplinan Anda untuk presensi ya. Nah, ini harus diperhatikan karena ini sangat mengaruhi dalam penilaian ya, walaupun ini nanti mungkin sekitar 20% ya, tetapi sangat mengaruhi di dalam penilaian untuk menentukan khususnya nilai A gitu ya. Karena ini mudah sekali didapat ya, karena sekarang pandemi online itu Anda dimanapun bisa melakukan absensi gitu ya. Kemudian tugas, ya tugas ini adalah merupakan gabungan ya. Ini gabungan dari kuis ya, latihan soal-soal itu, demikian tugas-tugas yang kita berikan. Nah, nanti ini
Yang menentukan dosen ya, kalau tugas ini nanti input manual gitu ya. Ini input manual. Ini sistem by sistem, ini by sistem. Kemudian kalau UAS nanti juga manual ya. Kami yang menilai gitu ya. Maka perlu diperhatikan untuk kaitannya dengan yang UAS sama yang tugas ya. Tugas ya, kaitannya dengan kuis dan tugas-tugas yang diberikan, gabungan di antara itu ya. Ini nama-nama mahasiswanya, kalau ada yang belum tercantum sini, mohon untuk mengurus ke kampus untuk supaya bisa diselesaikan ya, supaya masuk ke sistem. Kalau tidak masuk ke sistem ya kita tidak bisa menilai, walaupun Anda mungkin pandai, rajin dan sebagainya, tetapi nilai tidak bisa kita input ya. Ini untuk divisi penelitian ya, saya kira ini tergantung dari referensi yang kita gunakan ya. Contohnya ini misalnya untuk definisi penelitian dari Nasir ya. Ini penelitian merupakan apa? Pencarian atas sesuatu yang sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Jadi nanti kalau Anda mengangkat suatu penelitian atau judul tugas akhir atau tugas yang nanti kita berikan itu, maka Anda harus memikirkan bahwa segala satunya itu harus bisa diselesaikan. Jangan sampai Anda terlalu idealis ya, dan bahkan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, itu jangan diangkat. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda membuat suatu penelitian, proposal diajukan, itu sebenarnya sudah selesai. Ya, karena itu kerangka pemikirannya, sistemikanya, mindset-nya Anda itu sudah ada. Cuman perasaannya apa? Belum dikerjakan. Ya, tinggal dikerjakan saja gitu ya. Walaupun mungkin dalam pengerjaannya ada permasalahan yang perlu kita berhenti bersama ya, supaya bisa diselesaikan. Jadi intinya harus bisa diselesaikan. Jangan sampai nanti Anda tugas akhir itu tidak bisa diselesaikan, sehingga Anda harus mundur 2 semester dan seterusnya. Itu menurut Nasir gitu ya. Kalau ini menurut Yusuf misalnya nih ya, ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, ya, objektif. Jadi tidak ada karangan di situ ya. Kita bukan seorang sastrawan ya. Jadi harus objektif dan segala sesuatunya harus logis, ya, ya dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek variabel. Nah, kalau variabel nanti ini kalau di perancangan sistem tentunya tidak begitu besar, tapi kalau nanti itu di penelitian yang sifatnya itu empiris ya, banyak angka-angka, nanti banyak variabel yang ada di sana. Karena ini sifatnya umum ya, jadi umum, tidak hanya orang eksak saja. Ya, maupun fakta yang diliti untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Nah, definisi ini nanti dipakai untuk referensi ya, kalau misalnya Anda menggunakan definisi dari Nasir maupun Yusuf. Nah, tujuan penelitian ini ya, untuk Nasir, untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima. Nah, jadi penelitian itu bisa dilakukan, ya, jadi menganalisis, mengamati dari penelitian sebelumnya. Nah, kalau dimungkinkan Anda bisa mengambil kesimpulan yang lebih baik, ya, kemudian menggunakan dalil-dalil yang lebih baik, ya ini bisa disampaikan di situ. Penelitian tidak harus new novel, ya, jadi tidak harus novel, ya, jadi tidak harus baru, tetapi bisa juga mengacu kepada hasil penelitian orang lain yang kemudian dikembangkan, ya, bisa seperti itu. Bisa juga menurut Yusuf ini, ya, menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki dengan proses penelitian secara sistematis. Jadi ini sesuatu yang baru. Nah, ini harus betul-betul objektif. Jadi kalau nanti misalnya Anda ke perusahaan, ya, observasi di sana, identifikasi di sana, itu harus betul-betul objektif ya, dan logis. Ya, jadi kalau nanti itu tidak objektif dan logis, biasanya pertanggungan jawab Anda nanti di depan penguji, ya, di depan dosen nanti itu biasanya akan mengalami kesulitan. Tapi kalau Anda objektif dan itu rasional, logis, itu nanti lebih mudah dalam pertanggungjawabannya. Ini proses penelitian ya menurut Michelson ya di dalam bukunya ya, Swarjana ya. Pertama yang kita lakukan adalah identifikasi pertanyaan penelitian. Ya, jadi identifikasi itu penting. Jadi waktu melakukan penelitian ini Anda harus identifikasi dulu. Judul bisa belakangan ya. Itu yang penting identifikasi pertanyaan ataupun permasalahan yang ada di situ bisa dikaji dulu, digali dulu, kemudian bisa baru menentukan judul. Bisa juga Anda menentukan judul baru identifikasi. Ya, tergantung permasalahan kita hadapi. Nah, kemudian ini memilih pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian, khususnya dalam penyelesaian nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memilih desain penelitian
dan metode pengumpulan data yang cocok. Nah, silakan nanti kaitannya dengan teknik pengumpulan datanya seperti apa. Nah, kemudian melakukan penganalisisan gitu ya. Analisis nanti itu kalau sifatnya deskriptif itu hanya penyajian data yang diolah sedemikian rupa gitu ya. Jadi hanya sifatnya informatoris gitu ya. Beda dengan yang inferensial statis. Jadi kaitannya dengan analisis kemudian menarik suatu kesimpulan. Nah, ini nanti kalau berkaitan dengan penelitian yang sifatnya itu empiris ya, banyak berbicara angka-angka. Nah, kemudian tentunya membuat laporan penelitian. Nah, kemudian menurut sarjana juga di sini beda ya. Jadi dalam setiap pendapat orang ya, suatu definisi, proses sebagainya itu berbeda-beda. Tapi intinya sebenarnya sama. Cuman penjabarannya lebih detail lagi gitu ya. Jadi lebih detail lagi. Ya. Nah, nanti dibaca sendiri ya ini ya. Supaya lebih efisien waktu, ini hanya proses penelitian. Nanti kalau Anda gunakan ya silakan dicantumkan referensinya. Ini menurut Hauser ya di dalam bukunya sarjana. Nah, kemudian untuk aktivitas penelitian ya, ini menurut Sadamayanti dan Hidayat ya. Ini ada 3 ya aktivitas penelitian. Yang pertama adalah rasional. Nah, rasional ini merupakan apa? Proses yang berpegang pada kaidah logika. Jadi penelitian yang Anda lakukan nanti ya itu harus rasional. Ya. Harus memiliki kaidah logika yang bisa diterima. Ya. Maka Anda harus betul-betul objektif, saya katakan tadi itu. Kalau Anda karang, biasanya nanti itu akan mengalami kesulitan dan Anda akan terjebak di dalam pertanggungjawaban dari hasil penelitiannya itu sendiri. Ya, berbeda kalau betul-betul itu secara rasional bisa diterima. Nah, kemudian kognitif ini kaitannya dengan penggalian ilmu pengetahuan yang kita gunakan di sana. Ya. Nah, kemudian untuk teleologi ya, jadi bukan teologi ya. Kalau teologi itu kaitannya dengan ilmu agama di agama Kristen ya, kependetaan gitu ya. Nah, kalau ini adalah merupakan proses pencapaian kebenaran. Ya, memulai pemahaman ya, kaitannya dengan kesimpulan yang nanti kita bisa tarik ya untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan implementasi dari hasil penelitian kita. Atau kalau dari ilmu secara kuantitatif orang-orang sosial empiris yaitu biasanya merupakan suatu hipotesa atau peramalan. Ya. Nah, kalau orang eksak biasanya jarang sekali menggunakan itu, hanya diberikan tambahan aja gitu ya kaitannya dengan. Nah, ini juga untuk kaitannya dengan aktivitas metode penelitian ya, ini nanti dibaca sendiri yang bersama. Nah, ini tahapannya lebih rinci lagi di situ ya. Kadang-kadang ini istilahnya juga beda di sini. Ya. Ini pola prosedural, kemudian ini tata langkah, kemudian berbagai teknik yang digunakan ya. Nah, untuk pengumpulan data, kemudian ini aneka alat untuk penyelesaian masalah. Ya, nanti ini tolong dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada yang tidak tahu istilahnya dan sebagainya, silakan ditanyakan, bisa lewat WA atau email atau mungkin lewat komentar di e-learning-nya. Nah, ini untuk aktivitas pengetahuan sistematis ini nanti mengacu 3 hal ya, kebenaran kaitannya dengan konsistensi ya. Konsistensi atau koherensi ya ini. Kemudian korespondensi, kemudian pragmatis. Nah, apa itu koherensi ini? Ya, koherensi adalah kaitannya dengan konsistensi tadi. Suatu pernyataan ya dikatakan ya, benar ini jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Nah, ini kalau pernyataan sebelumnya ini tidak konsisten, ini tidak koheren. Ya. Nah, kemudian korespondensi ini adalah suatu pernyataan dianggap benar ya apabila apa? Materi pengetahuan yang dikandung ini berkorespondensi dengan objek yang dituju. Ya, ada kesinambungan di situ, ada korespondensi. Ya, ada kontinuitas gitu sini ya. Kesinambungan, continuously gitu. Nah, kemudian kalau pragmatis ini kaitannya dengan implementasi. Bahwa pernyataan suatu kebenaran diukur dengan kriteria. Apakah pernyataan tersebut itu bersifat fungsional dalam kehidupan kita, kehidupan manusia. Jadi nanti intinya dalam setiap penelitian mestinya arahnya ke pragmatis dan mana implementasi itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Apakah bisa membantu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya di dalam setiap penelitian itu mesti ada implementasi yang harus diuji. Nah,
supaya itu betul-betul bisa digunakan ya untuk kehidupan kita bersama. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan jenis penelitian, ya ini ada dua. Secara garis besar ini ada dua. Yang tadi adalah deskriptif dan inferensial, ya ini deskriptif dan inferensial. Jadi kalau deskriptif ini adalah penelitian yang melakukan analisis dengan apa? Menyajikan fakta-fakta yang sistematik, ya sehingga lebih mudah dalam proses pemahaman. Jadi sifatnya hanya deskriptif, ya, hanya gambaran secara keseluruhan kaitannya dengan kondisi objek penelitian, kondisi demografi dan sebagainya. Jadi hanya penyajian informasi. Ya. Jadi seperti misalnya BPS itu biasanya nanti itu sebagian besar itu sifatnya deskriptif, hanya menyajikan data-data yang diolah sebagai rupa ini hanya sebagai informasi untuk mengambil suatu kesimpulan tertentu. Ya. Nah kemudian kalau inferensial ini adalah penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis. Ya hipotesis itu apa tahu? Hipotesis itu sebenarnya adalah apa? Peramalan yang sudah dilakukan oleh peneliti. Ya, peneliti sudah melakukan ramalan bahwa nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi peneliti sudah tahu, sudah meramal, menghipotesa bahwa setiap penelitian dilakukan, nanti hasilnya itu sudah ada. Makanya hipotesa, makanya di sana dicantumkan kaitannya dengan ramalannya seperti apa hasil penelitiannya. Ya. Nah, itu harus dibuktikan apakah iya apa tidak. Nah, dengan mengolah data dari setiap data yang dikumpulkan, kemudian dengan metode tertentu, ya sesuai dengan arah penelitian, kemudian kita buktikan bahwa hipotesa itu bisa dipertanggungjawabkan dan benar ya keberadaannya. Nah, kalaupun misalnya ada penyimpangan dan sebagainya, itu seberapa besar penyimpangannya. Nah, itu biasanya dilakukan oleh peramal itu oleh orang-orang sosial ya, yang selalu bergerak dengan data-data yang sifatnya empiris. Nah, ini manfaat penelitian ya. Saya kira dibaca aja sendiri aja nih, hanya manfaat ya. Ya diharapkan nanti Anda di dalam awal pertemuan ini Anda membuat proposal dulu ya. Nah, kemudian setelah proposal saya setujui, kemudian Anda bisa membuat laporan penelitian secara keseluruhan. Memang nanti arahnya seperti tugas akhir itu atau skripsi, tetapi kontennya, bobotnya kita akan peringan gitu ya. Tapi paling tidak punya pengalaman untuk melakukan sebuah penelitian ya. Sesuai dengan sistematika yang sudah diberikan oleh BSI. Jadi nanti saya banyak mengacu kepada panduan ya yang diberikan oleh BSI kaitannya dengan jurusan ataupun program studi yang Anda tekuni ya. Ini untuk langkah-langkahnya. Saya kira bisa Anda pelajari sendiri nanti untuk hipotesa nanti ini opsional ya. Kemudian variabel penelitian opsional juga tergantung dari jenis penelitian yang kita lakukan ya. Nah, nanti kita diskusikan di sana ya. Kalau yang tidak kuantitatif ini biasanya jarang digunakan. Anda biasanya nanti kaitannya dengan perancangan atau mungkin kaitannya dengan penerapan ya, implementasi suatu software ya. Jadi Anda bisa nanti pelajari itu ada 3 jenis tugas akhir yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah nanti bisa di-download di staff ya, di staff BSI itu ada panduan untuk tugas akhir dan skripsi. Nah, kalau nanti saya bisa download nanti bisa kita share ya. Nah, itu jadi sedikit pengenalan kaitannya dengan bagaimana nanti Anda melakukan suatu penelitian ya. Nah, nanti untuk tugasnya ya, untuk pertama kali ini adalah mengerjakan soal ya. Itu sudah saya share di e-learning. Anda nanti bisa masuk ke tugas, kemudian jamnya sudah saya print di sini seperti biasanya hanya setengah jam, soalnya hanya 5. Ya, silakan nanti itu materinya di-download ya. Di sana juga sudah materinya saya upload. Nah, kemudian Anda bisa download juga di materi di e-learning ya, di kemahasiswaan mesti ada ya. Ada apa itu silabus, kemudian RPS, RTM dan seterusnya sampai kepada materi ya. Nah, nanti Anda bisa ini kan enaknya pandemi kan ini ya, bisa buka-buka di situ ya. Waktunya ini mengerjakannya. Jadi saya tidak tahu sistemnya berjalan panda, tapi di sistemnya saya isi jam 8 sampai jam 8.30. Ya. Jadi nanti kalau belum jam 8, nanti Anda belum bisa mengerjakan.
Makanya nanti Anda bisa menyiapkan materi-materinya dulu dipelajari, kemudian begitu jam 8 Anda bisa buka ya, kemudian untuk bisa mengerjakan latihan soal di situ. Nah, mungkin latihan soal nanti itu tidak keluar skornya ya. Kalau keluar skornya nanti biasanya Anda ngulang sebagainya, maka nanti Anda biasanya ngerjainnya sekali. Jadi yang saya terima yang pertama mengerjakan itu. Dan skornya mungkin tidak saya tampakkan di situ ya. Jadi begitu Anda lakukan submit atau kirim ya sudah selesai itu nilainya ya. Makanya harus hati-hati sebelum Anda submit. Oke, saya kira itu ya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup? Silakan, ada pertanyaan apa tidak? Halo? Tidak, Pak, cukup. Belum, Pak. Belum ya? Ya, untuk kali ini mungkin belum ya. Nanti silakan kalau setelah selesai pertemuan ini, hari-hari selama perkuliahan masih berjalan, gitu ya, artinya belum selesai perkuliahan ini, silakan komunikasi, baik lewat WA maupun email, atau mungkin yang lainnya, silakan gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri ya, tadi sekali lagi, nanti setelah ini, saya akan kirim form untuk absensi ya, yang merupakan backup kalau nanti sistem tidak bisa berjalan. Saya cek dulu untuk presensi sudah selesai semua belum ya? Sudah bisa masuk semua belum ya? Ini saya cek belum ini. Sudah, Pak. Saya cek kok di sini absen, Pak. kok belum ada yang absen ya? Hah? Sudah, Pak. Sudah absen, Saya Pak. share ya. Ini kelihatannya kok belum masih. Bentar ya. Coba saya share untuk sistemnya ya. Sistemnya bisa di-share enggak? Nah ini Mas, ini kan belum absen semua. Iya tak? Nah ini kan belum. Kan tidak hadir semua. Hadir semua ini ya tadi ya? Sistemnya enggak? Hadir. Hadir semua, Pak. Jadi saya harus ngabsenkan ini ya. Kalau sosialisasi ini kan sistemnya baru ya. Baru trial gitu ya, mungkin. Tapi Anda untuk di sistem Anda di Di mahasiswa, presensinya sudah hadir, Pak. oh tapi belum ke Di sini. sistemnya, iya. Buat saya refresh-nya dulu ya. Buat tak kembali. Iya, Pak. Refresh-nya dulu gitu. Oh ya ya, ini sudah masuk ini ada yang belum betul sama ini. Mas Ramesya sudah belum nih ya? Halo? Mas Ramesya Arinda? Hadir enggak ini? Halo? Maaf, Pramesya, Pak. Itu cewek, Pak Prames ya. Oh iya, maaf. Sudah hadir belum, Mbak? Hadir ya? Halo? Halo, hadir saya absen kan nih? Halo? Halo? Ada, Pak, itu, Pak. Pak Pramesya? Itu jaringannya buruk kayaknya, Pak. Jaringannya buruk, Pak. Tapi kelihatannya tadi udah 11 tuh ya? Loh ini keluar lagi dan 10. Ya, tadi udah masuk, terus keluar, Pak. Masuk aja ya nih ya, jangan masuk aja ya. Ya, berkatnya banyak. Ya. Oke ya, kita simpan dulu. Ya, kita simpan. Ya, harus klarifikasi ya, karena ini kan ya, kondisi hujan sebagainya supaya tidak dirugikan gitu ya. Ini kan poin yang sangat mudah untuk kita ambil dimanapun kita bisa. Nanti kalau ada permasalahan bisa ya konfirmasi secara konvensional ya. Jadi misalnya jaringannya rusak, Anda tidak bisa login dan sebagainya, saya bisa absenkan seperti ini gitu ya. Tidak usah susah-susah lah, pokoknya yang penting
kejujuran di Anda sendiri ya. Mau nipu saya juga enggak masalah gitu ya. Yang penting saya kalau misalnya dikonfirmasi, oh saya hadir Pak, ya, ini saya masuk hadir kan. Ya. Nih, jadi ini masuk semua ya. Jadi ini mahasiswa 10, kemudian ini hadir 10, kemudian tidak kosong ya. Tapi sekali lagi ya, kadang sistem nanti ada permasalahan, saya punya backup juga untuk yang nanti form Anda bisa isikan. Begitu ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Foto dulu ya. Coba untuk videonya diaktifkan semua. Sebelum saya live gitu ya. Silakan. Atau paling tidak itu jelas wajahnya gitu. Nah, ini si pengemisnya tidak ada ya. Siapa ini? Sarah? Iya, Pak. Ya. Mbak Pramesya enggak masuk ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang satu lagi siapa ini? Malah keluar lagi siapa ini satu? Satu lagi yang keluar siapa ini? Sudah live siapa ini? Mbak Sarah, fotonya? Pak. Videonya nih, atau paling enggak ya profilnya gitu. Ini kelihatan gitu. Halo? Halo, Sarah? Sudah Iya, Pak. Ya, profilnya enggak apa-apa kalau lebih bagus ya videonya gitu. Kita akan ambil ya. Ya, ini enggak pakai profil ya ini? Atau videonya diaktifkan? Sebentar aja kita mau screen aja. Ya. Kurang satu nih ya. Iya, Pak. Ya. Baik ya. Silakan stand manis dulu. Ya, kita ambil karena hanya satu layar ya, hanya sekali aja. Baik. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya kira cukup ya. Silakan nanti menunggu waktu untuk mengerjakan untuk soalnya jam 8, kemudian batasnya jam 8.30 ya, hanya setengah jam, soalnya hanya 5, Anda bisa buka buku di situ, buka materi, silakan dipelajari dulu sebelum mengerjakan soal supaya nanti hasilnya itu terbaik ya, karena hasilnya akan langsung saya masukkan ke sistem ya, secara manual ya. Oke? Form ya Pak itu Pak. Gimana? Form ya Pak. Choice ya, pilihan ganda seperti biasa itu loh. Iya. Kalau Anda di sistem itu tinggal milih-milih itu. Iya. Ya, nanti tinggal setelah selesai kemudian Anda submit atau kirim. Baik, Pak. Gitu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Baik. Cukup, Pak. Kalau gitu, saya kira cukup untuk pertemuan perdana ini. Jadi untuk Zoom ya sesuai anjuran dari kampus itu nanti mungkin hanya dilakukan 4 kali ya, 4 kali, yaitu pertemuan yang pertama, kemudian yang ke-7, kemudian UTS ya, UTS, kemudian pertemuan 9, kemudian pertemuan ke-15. Jadi hanya 4, 1, 7, 9, 15. Dan nanti untuk berikutnya kita hanya lewat e-learning sama WhatsApp atau mungkin video call dan sebagainya gitu ya. Karena kasihan mahasiswa gitu katanya. Nah ini sudah hadir lagi nih, kita screen lagi nih ya. Ini komplit ini, Mbak Anita nih. Tolong Mas yang dulu tadi Mas Arin, ya, Mbak Arin, Mbak Arina, fotonya lagi Mas. Sebelum saya akhiri nih. Nah, ini sudah komplit di 11. Biar nanti itu kalau kita buat laporan itu mahasiswanya ternyata aktif semua gitu ya. Jadi kalau sudah aktif semua itu saya itu memberi nilai itu ya enteng gitu ya, enteng. Baik, tahan dulu. Sambil 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya.
Nah, nanti komunikasi lewat WA lagi. Ya Pak, makasih. Oke, saya kira live ya. Terima kasih. Makasih Pak.